أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para al-mukarramun, bapak-bapak, tuan guru, para sesepuh agama, sesepuh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, sahibul maqam, Fadilatul Ustaz Dedi Kurniawan atau karyawan? Karyawan ya, pegawai karyawan. Rubah lagi. Butuh bebek dua balik. Niki beliau adalah sahabat tiang yang memang tiang kenal ndek man ngonek baru sekitar 2 tahun nggih. Ndek man ngonek lamut beberayaan 2 tahun meraidap 2 jelu. Betul, Bang? Nggih. Singkatnya, hadirin hadirat jamaah pengajian Majelis Ratibul Haddad yang ada di kampung Kuang Mayung niki mendapatkan keberkahan daripada ratib yang selalu dibaca, yakni Ratibul Haddad, yang mana pengarang ratib niki adalah seorang ulama dan waliullah besar, bahkan dijuluki sebagai Imam Ghazali pada zamannya, yang wafat kurang lebih sekitar 400 tahun yang lalu. Beliau Imam Abdullah bin Muhammad bin Alwi Al-Haddad, yang makamnya terdapat di Maqbarah Tarim Zambal, Tarim, Hadramaut, Yaman. Dan alhamdulillah tiang pernah hidup di sana kurang lebih 4 tahun. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sila pertama-tama tiang ngiring sarang-sarang kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nggih, yang mana pagi menjelang siang niki tiang pelinggih desnamian dipilih oleh dasida Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat niki, di majlis niki, di musalla niki, di pondok pesantren niki, semata-mata bukan karena kuasa tiang pelinggih desnamian, melainkan hanya sebab kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Lamun tiang pelinggih pikir nggih, luwe dengan lebih sempat atau lebih luang waktu lek tiang pelinggih desnamian, luwe dengan lebih molah
luwe dengan sak lebih sehat lek tiang pelinggih, luwe sak lebih tenang ruan kehidupan lagu dasida Allah Subhanahu wa taala ndek en pilih, ndek en gerakin hati, ndek nebeng taufik sehingga dapat hadir di majelis seperti niki. Niki yang perlu kita semua syukuri, bahwa Allah Subhanahu wa taala lamun wah beng tiang pelinggih desnamian kemudahan untuk duduk di majelis ilmu, maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala kepengen terhadap tiang pelinggih desnamian ande sak molah-molah, ande sak murah langan tetama surga. Kayun deh. Angge. Marak hadis sak bacaan yang baru oleh pertama niki, man salaka tariqan, sai lampak oleh sopok jalan, sai sugul oleh pegedengan, yaltamisu fihi ilman, untuk satu tujuan. Napi tujuan dan niatnya? Yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu. Maka Nabi sabda Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala ya muraang, ya peringan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang niki tiang pelinggih desnamian sedang dikumpulkan oleh dasida Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kedua kalinya selawat beserta salam terhadap Nabi agung, makhluk paling mulia, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tiang pelinggih desnamian semuanya mendapatkan cahaya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan sebuah titel dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Majlis Ratibul Haddad yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mangkin niki tiang pelinggih desnamian masih berada dalam suasana maulid, masih berada dalam bulan yang laik menurut dengan Arab ndek terkenal, ndek cara masyhur, ndek cara tanggelan si dengan Arab. Mara ibarat tiang pelinggih desnamian seandin jari pedagang nggih, jelo Jumat beduin terjadwal makan jok batu bungus umpam, jelo Ahad ojok kopang, ojok beson jelo Kemis, jari wah tetap berdua jadwal. Lagu jelo Selasa ndek narak tok tak makan, maka pasti jelo Selasa niki ndek dianggap sebagai jelo, ya lupa lu. Lagu sak lain jelo Ahad sampai jelo Senin, oleh jelo Senin sampai Senin Malik, selain jelo Selasa tetap tanggalan. Kembali saya ngak berduin nilai, berduin harga. Oh iya tahu lalu makan lamun sebagai pedagang. Meniki masih marak dengan sak kangen ojok majlis. Wanda pinaang jelo niki jelo Ahad lek majlis Ratibul Haddad, jelo Jumat lek masjid, jelo Sabtu kosong dek nara. Pasti ndek ni anggelan ni jelo Sabtu niki. Begitulah gambaran di mata orang Arab niki, di dalam pikiran bangsa Arab niki, bulan Rabiul Awal niki dilupakan. Bulan
sak ndek narak kepentingan lek dalam bulan Rabiul Awal. Lamun secara bahasa Rabiul Awal niki adalah Rabi' artinya mekar. Mekar jadi bulan Rabiul Awal ia tak mulai berkembang lolo searak lek tu Arab saja. Jauh ni ke. Ha ndek lek landang mak dulu lek. Tu Padang Arab. Ia tak mulai sugul kembang. Enggak ni sin terkenal Rabiul Awal, ia tak mulai sugul kembang. Lagu kembek Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Rabiul Awal niki adalah menjadi tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Nunasan kembek ni ke tak? Wah, ada perketuaan. Ya terlahir. Angkat kembek nampak lek ya tahu anta lahiran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi hikmah. Nggih, salah satu hikmahnya nggih, lamun tiang pelenggih dan senamian mungkin biasa ente ente paran bih terkaitan sesuatu kejadian dengan sesuatu. Ambil contoh, ni ajak kepacu anak sematon kesenon. Kembek lasing tanggal 17 Ramadan tak lahir. Mu terkenal tanggal 17 Ramadan adalah tempat nuzulul Quran, tempat di malam di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ia wah mau berkah malam 17 Ramadan. Arak sikit kesugih ni kembek berdaya tengah malam Lailatul Qadar. Niki artinya Nabi kita sering kali mengatakan kemuliaan seseorang itu karena sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala ndek kayun, ndek mele tiang pelinggih desnamian yak berbahasa, yak beranggapan bahawa Rasulullah Nabi Muhammad itu mulia karena dilahirkan di bulan Ramadan umpama, atau Nabi Muhammad mulia karena dia dilahirkan pada hari Jumat, atau malam Jumat, atau pada malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melahirkan beliau ke muka bumi niki di bulan Rabiul Awal, bulan yang tidak terkenal, supaya ndek narak anggapan sak marak nike. Nggih. Dan Rasulullah sudah mulia dari sononya maronin dengan. Wah mula oleh tungga kemulia sehingga Allah Subhanahu wa taala ndek mele terhadap tiang pelinggih sebagai umat yang beranggapan Rasulullah mulia karena Lailatul Qadar, karena bulan Ramadan, karena diberikan Quran dan sebagainya. Tetapi Rasulullah lebih dan lebih agung daripada semuanya. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad, wahai Muhammad, lamun karena ndek karena engkau, seandainya karena engkau, dirancang kelegot. No, apa yang parang? No keselewe lah. Belen turut. Bareh torah. Mbet tor kang urut hela. Nggih, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, lama khuliqal alam, ndek kia ciptain searan bumi, ndek ciptain searan malaikat, ndek ciptain searan langit, ndek ciptain searan Ustaz Dedi dan sebagainya. Bahkan tiang pelinggih desnamian ndek dia ciptaan isi desida Allah Subhanahu wa taala. Lagu nggih karena sebab kemuliaan dan keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiang pelinggih desnamian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jasa baginda Nabi SAW dalam diri tiang peling hidup senamian niki adalah sangat-sangat isin belik. Okay? Sangat isin belik. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa pada zaman niki perayaan Maulid bukan sekedar hukumnya sunnah, akan tetapi bahkan wajib hukumnya untuk merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajib hukumnya kita merayakan ultahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun tiang pelingih desnamian kadang berdui pondok pesantren, berdui yayasan, kadang bit pinaange ulang tahun. Bijat pelingih senamian lamun wah liwat datang tanggal lahirnya pinaan ke acara, getiup lilin kadang, empos walalah ngempos bedah ke bare, biar beliange kue, mokal mahal si beli kue, barahia si pecaprut, muan dengan, enggih, marak niki kita merayakan kelahiran anak tiang pelinggih desnamian atau keluarga yang pelingih desnamian. Karena itu seharusnya, seyogianya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam niki harus lebih besar, lebih agung dan lebih mewah. Nunasan sampun Maulidah. Sampun. Napi gorok. Teluk. Balon. Balong. Balong atau belong? Oh, balon. Nggih. Kembang rasa kau. Nggih. Jamaah pengajian Majlis Ratibul Haddad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ndek tuah bedait kanca Rasulullah, ndek tuah serminan Rasulullah, ndek tuah ya rapat, bahkan hanya beberapa orang dari tiang pelinggih senamian yang sempat menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Lagu nggih isi istimewaan tiang pelinggih senamian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka niki harus dipupuk. Beremben dan terpupuk salah satunya adalah mengenang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak pada setiap bulan kelahiran beliau, yakni bulan Rabiul Awal. Karena niki arak dua sak perlu tegawe lek bulan Rabiul Awal. Arak pira? Dua. Embe sak dua ni ke? Sak pertama andek temberidap senang demen datang bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nunasan wi pas sentama bulan Rabiul Awal senang dapat susah dah. Tentu. Senang apa susah? Susah tadi menjaga. Susah di arah roh. Susah senang. Es campur sila. Seharusnya tiang pelinggih desnamian harus sangat merasa gembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Nggih, niki adalah modal tiang pelinggih desnamian. Yang pertama adalah merasa senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Isa alaihi salam jauh-jauh lebih 650 tahun sebelum lahirnya Rasulullah, beliau sudah mengumumkan kepada umatnya, wahai umatku, akan datang Nabi penutup yang bernama Ahmad. Maka umatnya bergembira. Bergembira. Salah satu gambaran kegembiraan mereka adalah mereka
mencari tahu siapa Ahmad itu. Nggih, lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beda-beda isin terkenal. Lamun lek muka bumi dikenal dengan nama Muhammad. Lamun lek langit terkenal aran Ahmad. Ya pun lek dalam Quran mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam Al-Quran diceritakan Nabi Isa alaihi salam mengabarkan kepada umatnya bahwa akan datang Nabi penutup, Rasul penutup yang namanya Ahmad. Karena itu mereka gembira dan bersuka cita. Bahkan tidak banyak dari mereka menggali siapa Ahmad, dari mana asalnya, siapa nama orang tuanya, dari keluarga mana akan lahir, di mana dia akan dilahirkan, dan di mana dia akan wafat. Sampai sejauh niki. Bahkan nggih, seorang raja sedeman Raja Abrahah saarak lek Yaman niki nggih adalah termasuk penganut yang agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi yang dilakukan demen wah egai datang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 100 tahun sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama Nasrani niki izin pamit kepada raja. Wahai raja, kami akan pergi berhaji. Nggih. Jadi Ka'bah niki lek laik wah hendak terlaiin haji. Lek zaman Nabi Ibrahim sudah mulai ramai. Maka umat Nasrani pun mereka berhaji ke Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan tiang pelinggih desnamian endah tersampaian niat pengen ibadah di Ka'batullah. Amin. Kayun deh. Nah, lagu darah kepeng. Oh, disuruh haji Jogja ngo bahasa ini. Dekat Balen tiang. Nggih. Mereka pergi berhaji. Maka raja bilang, kalau begitu saya ikut. Setelah nikah, singkat cerita mereka ikut pergi berhaji. Setelah selesai proses haji, maka mereka berangkat menuju Yasrib, yakni yang dikenal mungkin niki dengan nama Madinatul Munawwarah, tempat makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di Madinah, nggih, dan bermukim di sana beberapa hari, si raja bilang kepada penghulu agama ketika nikah, ayo tulik nane ojok Yaman, ojok Son'a, ibu kota provinsi Yaman sak mangkin. Ia tahu Ka'bah tandingan sak wah bangun isi Abrahah. Nggih. Lagu Nabi bahasan ulama Nasrani waktu nikah, wahai tuan raja, maaf, beribu maaf, kami tidak akan kembali lagi ke Son'a, ke Yaman. Kenapa? Karena ini sudah dekat waktunya datang seorang nabi, datang seorang penutup Rasul yang bernama Ahmad. Sehingga mereka memutuskan untuk tinggal diam di Yasrib menunggu kedatangan seorang Rasul yang bernama Ahmad. Niki 100 tahun sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan raja niki nggih setelah diberitahu seperti niki, kalau memang benar yang kalian katakan bahasa pinak kebalenane ini biayanya, saya wakafkan rumah itu untuk besok kalau dia datang Nabi itu andek narak tau tinggal. Maka lamun terbaca sejarah nggih ketika Rasulullah hijrah disambut oleh para sahabat baik muhajirin wal ansar, tala'al badru alaina min saniyatil wada
niki adalah bait syair sahabat Muhajirin 1400 tahun. Lagu sampai makin tetap terbaca. Okay. Datang Rasulullah ke Madinah, semua orang berebut. Sugih-sugih berebut. Ya Rasulullah, sila mampir jok rumah tiang. Ya Rasulullah, balin tiang. Ya Rasulullah, balin tiang. Ya Rasulullah, balin tiang. Sampai-sampai Rasulullah kewalahan. Maka Nabi bersabda Rasulullah, da'hu fa innahu yu'mar. Lepas tali unta dia karena yang melampak mesak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, unta niki lampak mesak terturut isi para sahabat. Demen datang julun gedeng sahabat, wah cemoh legar badek kejak baling kenane tok tuntun Rasulullah. Lagu demen lampak malik unta, astagfirullah. Susah. Liwat malik unta lek julun baling salah sapa sahabat. Oi wah cemoh legar nane jak baling ke doa. Lagu ternyata terliwatin isi unta niki. Begitu dia sampai satu rumah, sederhana rumah niki, rumah tua yang ketika niki ditinggali oleh seorang sahabat yang terkenal, yakni Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Kenal pelengge? Kenal? Ndek. Oh. Bareh DPT tu dekat perkeluan dak balik. Sama Ayyub. Demen wah sampai lek julun gedeng Sayyidina Ayyub, unta niki besila. Nggih, lamun unta besila unin bahasa Arab. Pentu nang kena julu mun tinduk terus. Maka Nabi sabda Rasulullah, hunal mabit, lamun menuju nilek balik senit ni tak ko tinggal. Setelah ditelusuri bahawa ternyata Abu Ayyub Al-Ansari menempati rumah yang dulu dibangun oleh seorang raja Yaman 100 tahun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki gambaran sebuah pengagungan umat Sayyidina Isa alaihi salam. Maka tiang pelinggih desnamian yang menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih daripada nikah. Siap dah insyaallah? Lemas kan. Siap dah. Aduh wak. Takut dah badik kan. Pi raja ajin jangan senon. Nggih. Dendek dah takut. Takut dah pendek. Lemas sudah ndek lagu. Pikiran hutang selalu. Bareh dah ngendeng tulung le Rasulullah. Ya Rasulullah, wah aku berutang wi pina acara bantu. Tahun dah kira-kira. Tahun dah marak nikah. Dah beraja. Pada beraja. Nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya tidak wafat, tidak meninggal, hanya beliau berpindah tempat. Hayyun fi qabrih bahasa ulama. Beliau Rasulullah hidup di dalam kuburnya. Bahkan tiang pelinggih desnamian nggih video call kanjeng Rasulullah. Ya. Di HP kesalahan. Tetap tiang pelinggih senamian video call bilang minggu. Lagu dia dah sadar. Ya bengak dah bilang minggu. Dia dah bengak. Bilang minggu tiang pelinggih dah senamian sebenarnya video call bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahawa tu'radu a'mala ummati, amalan perbuatan umatku diperlihatkan kepadaku. Kapan itu? Pada hari Jumat. Malam dan jelo Jumat langsung tiang pelinggih desnamian tersaksian isi Rasulullah. Teboya telik layar. Tiang pelinggih video call.
apalagi tiang pelinggih langsung baca selawat. Aku biasa bahasa dan lebar bilang jelo Jumat ya selawat 1000 kali. 1000 kali. Sanggup dah? Harus dah sanggup lamun dah merasa cinta jok Rasulullah. 100 kali. Okay. Jadi lamun jelo Jumat tiang pelinggih langsung di Nabi saling tatap dengan Rasulullah pada malam dan hari Jumat. Ya pun anjuran isi Rasulullah lamun malam atau jelo Jumat perbanyak aksirus salata alayya fil yaumil jum'ah. Perbanyak selawat kepadaku pada hari Jumat. Lagu itu sibuk terlalu makan doang. Okay. Niki jelo Jumat. Berbedang mero jelo lain. Lamun jelo lain je arak malaikat wah nunggu baru dek muri. Beda serius Arak malaikat tertugasan oleh dasida Allah Subhanahu wa taala. Ya catat yang pelinggih baru demen dibaca napiaran sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung tercatat si malaikat sak baru lek muri Ustaz Dedi selawat jam 11.50 oleh pesantren Alam Kuang Mayung. Marak nike ke detail isi tercatat si malaikat. Tercatat nama tiang pelinggih, nama wayah tiang pelinggih tercatat, mbet selawat jam detik lah tercatat si malaikat pelaporan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nunasan kira-kira seandainya tersebut aren oleh hadapan Rasulullah senang dah pendek? Tentu. Yakin? Mau menu je kuat-kuat. Nggih. Baris ulen juga cok bayang bawang tang bayang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Teparan dia senang nangis gecok bawang lagu. Nangis kangen kepada Rasulullah mungkin. Nggih. Jadi seperti niki kalau tiang pelinggih dan senamian sebenarnya hubungan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiang pelinggih dan senamian niki dikangen oleh Rasulullah. Tekangen melet tenggati Rasulullah berdait. Lagu tiang pelinggih belum siap untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayun dah berdait? Tentu. Berembe kira-kira bukti. Sanggup dah selawat 20.000 kali? Aneh. Baru sebutan 20.000 dong, aneh. Coba berayan dan nelpon. Beliam ke bakso 20 bungkus. Siap. Maik meres ni. Maik meres, wanta jari nu je. Satan bakso. Oh, nggih. Maik meres wah jari bupati. Sampun. Sebenarnya nggih tangi 6 juluk sekedik. Tabik tanggih. Alhamdulillah. Ya ajaib lamun dalam majlis. Kembe petang parang ajaib baru nggih oleh to bale oleh wi tang batuk-batukan doang. Angkat le bale jari neman tai muntih.
Iya sih lek genit. Baru ten doang. Lagu demen tuah maju telang ida. Sang berkat Al-Mukarram Ustaz Dedi Al-Bauki. Melen tendeng bawa sekedi. Nggih. Selingan doang. Yang lanjut nggih. Jadi saat pertama harus tetanami, harus bedoe dalam diri tiang pelinggah senamian. Demen wah datang bulan Rabiul Awal adalah rasa senang dan gembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengak niki adalah salah satu senjata tiang pelinggih desnamian adet seaman oleh azab kubur, aman le siksa api neraka. Kayu anda aman le azab kubur? Kayu anda terbebas dari api neraka? Mudah-mudahan tiang pelinggih semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan api neraka asbab tiang pelinggih desnamian merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sawi. Dan mudah-mudahan sak masih berutang andek pelunasan isi desida Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ndak ketawa bareh ulet-ulet datang dengan uang kaget. Nggih. Saya enggak kembek nggih. Lamun baca kitab salah satunya Al-Hafidh Ad-Damsyiki menyebutkan bahwa laik demel lahir Nabi Muhammad bedoen paman searan Abu Lahab. Saya ren Abu Lahab. Abu Lahab. Nggih. Kenal dan niki? Ndek. Oh. Mele na bedait. Ndek da mele. Ndek da kenal. Bilang jelo kadang anak-anak tiang pelinggih desnamian, adik-adik tiang yang ngaji di sini kadang membaca ayat tentang Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. No, wah apal selaput ayat niki. Berarti kenal dengan Abu Lahab. Cuma dia tuah berdait. Nggih, kenal. Saya niki semetun isi wayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amak saya nasi Rasulullah. Arak Nabi dengan Abu Lahab. Abu Lahab niki nggih layak sedekman rahir Rasulullah. Hidupnya sudah mewah. Beliau punya seorang pembantu namanya Suwaibah. Suwaibah, andek Saibah. Suwaibah setelah masuk Islam dinamakan Suwaibatul Islamiyah. Nabi yang terjadi demen lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isnin, malam Senin sudah mendekati waktu fajar, maka Suwaibah berlari ke rumah Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, wahai tuanku, kebetulan Suwaibah niki berstatus budak. Kedudukannya seorang budak. Lamun budak niki ndek njau ibarat marak sampi. Dak kanjak manusia. Status marak sampi, bau terdagang. Nggih, sehingga lamun julu-juluan lek tahun baluk ratusan 1800-an masih sistem perbudakan di negeri Arab. Arab suk pasar budak, Arab. Lalu beli budak bau. Menane lalu beli budak jari isi ke lek bangket. Lalu PT sak kekah awak. Bau terperiksa luah dalam. Mele ke beli budak sak kuat meriap. Lalu PT sak nina. Bau terperiksa luah dalam. Niki budak.
marak nikah status Suwaibah ketika nikah. Dan ketika nikah, lamun dengan Arab ngelahiran seorang wanita, niki adalah aib. Aib niki apa ni parang celah. Sangat santer isi lila lamun ngelahiran nina. Nggih, sehingga lamun baca sejarah Sayyidina Umar, nul lahir anak biasa dengan Arab, pinang longkang, talat irup-irup. Niki keadaan waktu nikah. Lagu lamun mama begawe pituk jelo pituk malam. Lamun mama, lamun nina aja langsung longkang. Angkat ia perlu bersyukur endah nggih. Islam niki sebenar angkat harkat dan martabat yang pelinggi ndek tiang jadi dengan nina. Linggih jamaah bini nggih sebagai wanita. Bahkan terjaga di syariat Islam, tersuruh berkerudung, tersuruh tutup aurat. Niki bukan ketinggalan zaman, tetapi untuk menjaga harkat dan martabat yang pelinggi desnamian sebagai wanita. Nggih, lamun terlalu makan melet beli lilong lagu terbuka. Kenjak dah. No, celilong doang dia terkangguk. Apalagi dengan nina melet terbeli. Nggih. Dia melet dengar. SCTP bare satu untuk semua. Nggih. Jadi waktu nikah adalah waktu jahiliyah, bodoh, masih gelap. Mempelai Suwaibah niki jok gedeng Abu Lahab memberitahukan, ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, telah Abdullah melahirkan putra. Saudaramu Abdullah punya anak seorang laki-laki. Maka mendengar seperti itu, Abu Lahab Nabi sangat-sangat diisiin senang, luar biasa, sampai dia bilang apa? Kalau benar yang kau katakan wahai Suwaibah, mulai saat ini kau merdeka. Abu Lahab memerdekakan budaknya, bebasan. Malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang didapatkan oleh Abu Lahab setelah mati Abu Lahab dalam keadaan kufur, bahkan kuadrat kufurnya, menentang Rasulullah dan berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh saudaranya Abbas, adiknya, dilihat dalam mimpi, lalu ditanya, wahai Abbas, wahai Abu Lahab, berembe pendai di dalam kubur. Dai te wanane arak mau surga te manulah unin. Apa jawaban Abu Lahab? Oh semeton, ndek narak mentelah siksa senu, ndek narak perai, bilang detik, bilang jelo, bilang malam ku temper doa, mbe ketepangga, mbe telecok dia. Saya Abu Lahab nggih mara unin le ayat sak baru niki. Wah kompak kan jaseninan. Kira-kira embek ya langan Rasulullah. Ya tonuh ada ngisi dui. Lalu bau lolon dui ya sin serungan Rasulullah. Mara niki kompak kan jaseninan. Ya ampun namen le dalam Al-Qur'an sak baru niki disebut langsung kan jaseninan. Wamra'atuh seninan endah. Hammalatul hatab, yang setia bilang jelo hammalatul hatab, lalu bau kayu mau jauh ya sini ya adang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndek narak perain, Abu Lahab tersiksa, terus berembe enggak mau lagu semeton kok arak waktu kelibur bas.
tebeng libur sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ya kini ndek beriman, ya kufur, mengingkari Rasulullah, lagu tebeng memperai dari azab kubur dan azab api neraka. Nabi sebab, Nabi jawab Abu Lahab, karena saya senang dan gembira saat lahirnya Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Karena beliau senang ketika lahirnya Muhammad. Belum jadi Rasulullah, belum jadi utusan Allah, baru bayi. Senang karena bayinya, lahir bayinya. Apalagi dia senang karena kerasulannya. Ini baru bayi biasa. Karena itu dia libur. Bahkan diriwayatkan bilang jelu Senin diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan dikasih minum. Yo, Arab bedoin sumur berarti. Nah, jadi bedoin keran Abu Lahab dalam kubur. Bedoin keran, embedok keran niki. Lemun jelu Senin ia langan tebeng nginam. Lek selak pori-porin ranggot niki ya untuk marak beak sak ngedot niki. Kan biasa separuh beak, solan tidur. Pelenggih dah. Solan tindak perembe. Niki Abu Lahab. Sehingga Al-Hafidz Dhamsyiki mengatakan, "Idza kana hadza kafiran." Lamun dengan sak menika kafir. Ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia kekal selama-lamanya dalam api neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman. Diriwayatkan bahwa setiap hari Senin selalu sepanjang masa yukhaffafu anhu, diringankan azabnya. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, sebab dia senang dan gembira karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bilang Imam Ad-Damsyiki? Famadzannu bil 'abdi alladhi tula amruhu. Lalu bagaimana kira-kira tiang pelinggih desnamian yang sepanjang umur tiang pelinggih desnamian, setiap tahun datangnya bulan Maulid selalu merasa bangga dan senang atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa senang yang tiang pelinggih desnamian punya dalam hati niki selalu dan semakin besar, sehingga tiang pelinggih desnamian mendapatkan jaminan kebebasan dari azab kubur, kebebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal jamaah pengajian Ratibul Haddad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Wah zuhur niki cukup kupan nggih. Wah lelah dah endah. Tiang endah lelah. Tiang mohon maaf nggih jika ada dalam penyampaian tiang yang kurang berkenan, baik dalam tutur kata maupun tingkah laku. Lamun narak sak baik niki semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah niki datangnya dari tiang pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wantah niki sampun tiang bon tiang sampean. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sila sebelum tiang pelinggih desnamian tinggalin majelis niki, kita sama-sama berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang pelinggih desnamian semua diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dendek narak gawe sak lain nggih, dendek narak ngeraos, dendek narak ketungkulan sak lain, sak masih pegang HP sila lepas HP.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا وحوائج والدينا. اللهم يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا وحوائج مشايخنا. اللهم يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا وحوائج أولادنا. اللهم يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا وحوائج طلابنا. اللهم يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا وحوائج جيراننا. اللهم يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك، وأعنا على شكرك، وأعنا على حسن تلاوة كتابك، وأعنا يا ربنا على كل عمل ترضيه عنا يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.